Salam Bapak Ibu Saudara. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Ketaatan Mendatangkan Berkat. Kita akan belajar tentang kepercayaan Abraham diuji dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-19. Kita percaya bahwa Abraham sebagai bapak orang percaya. Abraham dibenarkan bukan karena kekayaannya, tetapi Abraham dibenarkan, Abraham diberkati oleh karena ketaatan. Ketaatan yang seperti apa yang mendatangkan berkat? Ketaatan yang seperti apa yang berkenan kepada Allah? Dari bacaan kita tadi, kita bisa simpulkan ada 4 hal. Ketaatan yang mendatangkan berkat. Ketaatan yang mendatangkan belas kasihan Allah atas kehidupan kita. Prinsip yang pertama yang ingin firman Tuhan katakan kepada kita di dalam ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Kata pagi-pagi di dalam bahasa Jawa itu diterjemahkan esok, umun-umun. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan early, pagi-pagi benar. Jadi ketaatan yang mendatangkan berkat adalah, yang pertama adalah ketaatan yang tidak ditunda-tunda. Kita baca teks ini, kemungkinan besar Abraham mendapat perintah itu melalui mimpi pada waktu malam. Ya biasanya kira-kira kalau orang bermimpi ya jam 12 atau jam 2 pagi. Abraham tidak menunda-nunda untuk besok, tetapi pagi-pagi benar. Jadi ketaatan yang mendatangkan berkat adalah ketaatan yang tidak ditunda-tunda. Kenapa? Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi esok. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam, 1 hari yang akan datang. Jadi karena itu prinsip firman Tuhan. Ketaatan yang mendatangkan berkat adalah ketaatan yang tidak ditunda-tunda. Saya pernah mendengar ada seorang yang ketinggalan pesawat dari Pontianak ke Putu Sibo oleh karena menunda-nunda. Bahkan ada jemaat kami yang mau pergi ke Pontianak akhirnya terlambat karena dia menunda-nunda. Dia berpikir waktunya masih panjang. Dia berpikir kesempatannya masih terbuka. Tetapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kesempatan tidak datang 2 kali. Karena itu saya melihat iman Abraham ini, ketaatan Abraham ini luar biasa. Dia menganggap bahwa perintah Tuhan itu yang utama. Karena itu ketaatan yang mendatangkan berkat adalah ketaatan yang tidak ditunda-tunda. Karena engkau tidak tahu tentang hidupmu. Engkau tidak tahu tentang masa depanmu. Karena itu ketika engkau mendengar perintah Tuhan, ketika ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan hari ini, jangan engkau tunda-tunda. Seperti Abraham. Ketaatan yang tidak ditunda-tunda adalah ketaatan yang mendatangkan berkat. Poin yang kedua, ketaatan yang mendatangkan berkat adalah di ayatnya yang keempat. Ketika pada hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Di situ dikatakan ketika pada hari yang ketiga. Abraham bisa saja berubah. Bayangkan selama 25 tahun dia menantikan anaknya Ishak. Dan dia harus mempersembahkan itu kepada Allah. Karena perintah Allah. Dia bisa saja berubah. Ada waktu untuk dia bisa berubah. Karena apa? Perjalanannya jauh. Di Israel itu ya hujan jarak. Pepohonan juga jarak. Ada beberapa pohon. Tetapi saya percaya bahwa mungkin perjalanannya yang sulit. Dan kasihnya kepada anaknya. Dia bisa saja berubah. Tetapi kita melihat Abraham tidak berubah oleh waktu.
Ketaatannya tidak berubah oleh karena keadaan dan belas kasihan kepada anaknya. Dia menganggap bahwa perintah Tuhan itu yang utama. Karena itu saya mau berkata, ketaatan yang semacam inilah ketaatan yang tidak berubah. Dalam bahasa Jawa, tanwah gingsir, tidak berubah oleh apapun juga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biar iman kita, ketaatan kita kepada Allah tidak berubah. Walaupun ada wabah, walaupun ada kesulitan, walaupun ada penyakit, walaupun ada tantangan. Seperti Abraham taat dan tidak berubah. Tantangan alam, tantangan belas kasihan, tantangan jarak. Abraham sudah alami, tetapi Abraham tidak berubah ketaatannya. Suatu ketika ada seorang memanjat pohon kelapa. Dan ketika dia memanjat pohon kelapa, ketika dia menjatuhkan kelapa, satu jatuh dan pecah, dia menjadi takut. Dia berpikir dan dia membayangkan bagaimana kalau saya jatuh dan kepala saya pecah. Dia takut dan dia bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan saya, dan saya tiba di tempat dengan selamat, maka sapi yang ada di kandang saya akan persembahkan kepada Tuhan. Singkat kata Bapak Ibu Saudara, dia sudah menurunkan banyak kelapa dan akhirnya dia mau turun. Sampai di pertengahan, dia turun Bapak Ibu Saudara, dia berpikir, wah, sapi itu terlalu besar. Itu terlalu mahal. Oh Tuhan, saya bukan berkata sapi, tapi saya mau berkata babi. Kemudian dia turun lagi dan dia melihat keadaan agak ringan. Wah, babi 2 juta itu harganya. Lalu dia berubah lagi, Tuhan, saya tidak jadi babi tetapi ayam. Dia berubah lagi dan kemudian ketika sampai kurang 1 langkah dia menjatuhkan dirinya. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya jatuh dan saya tidak jadi mempersembahkan ayam saya. Orang ini ketika nyaman, tidak ada ancaman lagi, ketaatannya berubah. Dia mengingkari nasarnya sehingga tidak ada satupun yang dipersembahkan. Tapi berbeda dengan Abraham. Walaupun keadaannya situasi yang mungkin enak, sudah menyenangkan, dia tidak berubah ketaatannya kepada Allah. Jadi prinsip yang kedua yang ingin firman Tuhan katakan, ketaatan yang mendatangkan berkat adalah ketaatan yang tidak ditunda-tunda. Dan ketaatan yang tidak berubah-ubah. Dan poin yang ketiga yang ingin firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Abraham berkata kepada bujangnya, kami akan sembahyang. Dan kami akan kembali. Abraham sudah tahu bahwa anaknya harus dipersembahkan. Harusnya dia berkata, saya akan kembali. Tetapi Abraham tetap berkata, kami, we. Artinya jamak. Dia bersama anaknya. Prinsip yang ketiga, ketaatan yang mendatangkan berkat adalah ketaatan yang tidak ragu-ragu. Kalau kita melihat selanjutnya, anaknya bertanya kepada Abraham di dalam ayatnya yang ke-8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham yakin ketika anaknya bertanya kepada dia. Bapak Ibu Saudara, kalau orang Jawa bisa keronto-ronto, mungkin dia bisa berkata, ya kamu anak, kamulah yang akan saya korbankan. Tetapi Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan. Jadi ketaatan yang mendatangkan berkat adalah ketaatan yang tidak ragu-ragu tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan.
Abraham tidak ragu-ragu tentang kekuasaan Tuhan, tentang berkat Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Karena itu dia berani berkata, kami akan kembali. Allah akan menyediakan. Jadi ketaatan yang mendatangkan berkat adalah ketaatan yang tidak ragu-ragu. Abraham tidak ragu-ragu untuk taat, untuk beribadah dan mempersembahkan anaknya. Dan memang nanti akhirnya Allah memberikan seekor domba sebagai ganti korbannya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu memiliki ketaatan yang tidak ditunda-tunda, kalau Bapak Ibu memiliki ketaatan yang tidak berubah-ubah oleh apapun juga, kalau Bapak Ibu memiliki ketaatan yang tidak ragu-ragu, keyakinan kita kokoh, maka saya mau berkata, itu akan mendatangkan berkat kepadamu. Seperti Abraham nanti diberkati, demikian pula hidup saudara akan diberkati. Poin yang keempat yang ingin firman Tuhan katakan, ketaatan yang mendatangkan berkat adalah di dalam ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saya melihat prinsip yang penting, kata tidak segan-segan diulangi 2 kali. Di ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-16. Di situ katakan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Diulangi 2 kali ini artinya menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi ketaatan yang mendatangkan berkat. Yang keempat adalah ketaatan yang tidak segan-segan. Ketaatan yang terbaik. Adakah yang lebih baik dari anaknya? Tuhan tidak meminta emasnya, Tuhan tidak meminta ontanya, Tuhan tidak minta lembunya, atau Tuhan tidak minta budaknya, tetapi dia meminta yang terbaik. Apa itu anaknya? Adakah harta yang lebih mahal dari anak? Dan Tuhan tahu persis. Allah menguji. Bapak Ibu, dalam bahasa asli itu diterjemahkan untuk mengetahui isi hati Abraham. Hanya dimungkinkan dengan cara ini. Cara yang lain tidak bisa. Jadi saya melihat prinsip yang keempat. Ketaatan yang mendatangkan berkat adalah ketaatan yang tidak segan-segan. Memberikan yang terbaik hidupnya. Memberikan yang terbaik. Tidak segan-segan. Seperti seorang janda yang memberikan yang terbaik. Seperti seorang janda Sarfat. Setelah makan ini kami akan mati. Tetapi karena engkau yang menyuruh, baiklah kami memberikannya. Dan betul, janda Sarfat tidak mati. Tepung dan minyaknya tidak habis. Oleh karena apa? Ketaatannya kepada Nabi tidak segan-segan. Demikian pula dengan Abraham. Dia tidak segan-segan. Dia tidak menyayangkan anaknya. Dia memberikan yang terbaik. Apa yang diharapkan selama hidupnya. Apa yang paling dinantikan oleh keluarga apa? Anaknya. Dan dia tidak segan-segan memberikan kepada Allah. Dan berkatnya luar biasa. Saya akan bacakan berkatnya apa. Di dalam ayatnya yang ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang-bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman. Luar biasa. Oleh karena keturunanmu. Oleh karena hidupmu. Oleh karena ketaatanmu. Maka Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan melalui keturunanmu banyak bangsa akan diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan bosan-bosan taat kepada Allah. Karena firman Tuhan berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Abraham dijanjikan negeri, dan akhirnya negeri itu berdiri yang namanya Israel sampai saat ini. Ribuan tahun tetap ada. Pernah lenyap hampir 2000 tahun.
Tapi kemudian muncul lagi. Oleh karena apa? Allah menempati janjinya. Ketika dia mau memberkati, tidak mungkin dibatalkan oleh keadaan, oleh situasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di akhir khotbah saya mau menyimpulkan. Ketika engkau taat kepada Allah, maka ketaatan kita yang pertama adalah ketaatan yang tidak ditunda-tunda. Yang kedua, ketaatan yang tidak berubah. Yang ketiga, ketaatan yang tidak ragu-ragu. Dan yang keempat, ketaatan yang tidak segan-segan. Kalau Bapak Ibu melakukan semuanya ini, maka berkat Abraham akan turun kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau taat sepenuhnya, mentaati firman Allah dan mempercayai Allah atas hidup kita. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua.